Selamat siang Ibu Krisni, apa kabar? Siang Pak Halim, Alvin, selamat siang. Apa yang bawa Ibu Krisni ke sini hari ini? Saya dengan harapan ingin mencari pertolongan dan perlindungan hukum. Karena saya sendiri mengalami KDRT oleh suami sendiri. Dan saya sudah digebuk berulang kali selama 4 tahunan lah ya. Ketika saya masih berjuang mempertahankan pernikahan saya. Jadi pernikahan saya awalnya sih ya seperti pernikahan seperti orang biasanya ya, idealnya gitu ya. Tapi semenjak ada orang ketiga, hadirannya perselingkuhan itu, mulailah sikap suami itu menjadi kasar. Kasarnya udah brutal juga gitu loh. Bisa diceritakan awal-awalnya, maksudnya pernikahan awalnya oke-oke aja di situ kan? Iya, kami menikah terus sampai sudah, anak 3. Betul, kami sudah memiliki. Berapa lama nikahnya? Pernikahan kami sudah 14 tahun. Udah 14 tahun, ya, udah lama ya? Iya, tapi ketika di pernikahan yang tahun 9,5 atau 10 tahun lah ya, mau masuk ke tahun 10, mulailah mengenal perempuan itu. Dia pegawai hotel kami, bekerja di hotel kami. Jadi suami mengenal pelakor, ada Ya, cewek lain lah dia betul, kenal. pelakornya itu namanya Jessica Teresa Jasmine. Oke. Dia itu pegawai hotel kami, dia kerja sebagai sekretaris. Nah, Oke. sampai saya bukan orang pertama juga yang mengetahui perselingkuhan itu. Saya orang yang udah terakhir kali ya, yang kesekian kali. Sampai semua orang tuh sudah bicara, pegawai hotel, semua satu hotel juga udah pada tahu, pegawai kantor juga udah tahu. Saya harus mendengar kabar perselingkuhan tidak enak itu juga dari pegawai, dari pembantu, dari supir, semuanya. Satu keluarga pun juga udah tahu sebenarnya. Tapi mereka menyembunyikan itu dari saya, karena mereka tidak mau melukai hati saya. Terus ketika tahu seperti itu, apa yang Ibu lakukan? Ya saya waktu saya mencari verifikasi dulu kan, saya ke hotel, saya tanya-tanya, benarkah apa enggak ya? Tapi setelah saya ke hotel pun mencari kebenaran, ternyata benar. Banyak yang mengatakan, yang melihat suami saya itu sering keluar dengan Jessica tiap hari. Ada bukti-bukti perselingkuhannya? Ada. Dan si Jessica pun sudah mencari saya. Dia sudah WA ke saya, bilang kalau suami saya di rumah dia, terus dia juga bilang dia juga lagi ke Singapura, gitu-gitu, ada semua. Ada semua ya? Iya, bahkan Oke. sudah pernah hamil di Kuret pun ya juga, ya sudah ketahuan. Sudah hamil dan diaborsi juga di situ? Iya. Sama ini. Wah. Betul. Oke, lalu terus tindakan selanjutnya apa itu, kejadian selanjutnya? Ya semenjak selingkuh itu saya jadi sering digebuk. Awalnya kan percekcokan dulu ya, maksudnya saya ngomong ke suami, kamu selingkuh apa enggak gitu kan. Awalnya pasti itulah. Nanya dulu. Iya, nanya dulu. Karena yang saya dengar dari orang-orang, semua orang udah mengatakan dengan yakin positif kamu selingkuh. Saya juga sudah cari tahu, kamu sering tiap hari keluar sama Jessica, pergi jemput dia juga kerja, pulang kerja pun kamu antar pulang. Jadi mencari data dulu lah ya, Iya, dapat pasti. data, di situ baru tanyakan ke istri, Ke suami. bener nggak ini? Betul. Di situ, Jadi kan? saya juga nggak sembarangan langsung konfrontasi suami. Iya. Kalau kita sembarangan menuduh, asumsi kan juga kita juga yang salah. Iya, ketika Jadi, dikonfrontasi betul. suami nggak suka. Di situ. Betul. Jadi saya cari kebenaran dulu, verifikasi dulu. Ya awal mulai dari hotel, ya saya cari ke hotel informasinya semua. Oke. Ternyata benar dan semua mengakui, melihat juga gitu. Maksudnya Oke. mereka ya dekat sekali lah, terus mereka tiap hari keluar. Bahkan yang semenjak dia kenal Jessica ini, dulunya pulang kerja langsung pulang rumah. Sore lah, sekitar jam 4 atau jam 5. Semenjak kenal Jessica ini, ya sorry aja, udah nggak pulang kadang. Behavior suami juga berubah drastis. Perubahan drastis itu ya semua istri pasti merasakan lah. Ada feeling nggak enak, ada insting itu aku rasa udah semua istri pasti bisa merasakan gitu loh. Oke. Not just me gitu. Oke, Ya itu. Lalu pas yang dari perselingkuhan itu, saya tanya suami, kamu selingkuh ya? Terus dia nggak ngaku, tidak mengakui. Terus saya bilang gini, kalau memang tidak selingkuh, tidak ada apa-apa dengan perempuan ini, mungkin lebih baik kamu jaga jarak. Jangan terlalu dekat. Kalau nggak selingkuh, Betul. jaga jarak. Betul. Jadi Iya masih dong. dinasehati lah, masih coba baik-baik ya. Iya. Soalnya kan, mempertahankan rumah tangga awalnya. betul. Siapa Oke. sih yang mau rumah tangganya hancur? Iya, apalagi Dari- anak 3, Betul. 15 tahun ya. Iya. Makanya saya bilang nggak ada satu orang wanita manapun lah yang mau rumah tangganya hancur gitu aja, nggak ada yang mau. Jadi saya masih waktu itu memilih untuk bertahan, berjuang Iya, dulu. iya. Dikarenakan juga anak saya yang paling gede namanya Rafael. Iya. Dia yang menangis memeluk saya, bilang, Mama kenapa? Papa kok sekarang udah nggak sayang Mama, Papa udah jarang pulang, Papa udah nggak pernah pedulin kita, Papa selalu pergi aja, nggak pernah mau sama kita lagi. Bukan sama saya aja, sama anak-anak juga udah nggak pernah peduli. Ya. Di ngomong mulut dia ngomong peduli sayang, tapi ya faktanya, maksudnya nyatanya mana kehidupan sehari-hari tidak terlihat gitu loh. Iya. Kan action speaks louder than words. Oke. Ya kan? Gak bisa orang cuma sembarangan ngomong di mulut, iya gue sayang lo,
Tapi buktinya mana? Orang tiap hari kamu juga nggak pernah di rumah sama istri, di rumah pun juga nggak ada bicara, buang muka, terus pandangan matanya pun juga dingin. Berbeda ya? Berbeda sekali. Saya sebelum dia selingkuh, sebelum dia punya hotel itu, sebelum kenal cewek ini yang bernama Jessica itu, sikapnya semua beda lah. Apa karena ekonomi dia meningkat, maksudnya punya hotel dia jadi kaya atau berada, membuat dia berubah atau apa? Kalau yang ibu lihat, apa yang menyebabkan faktornya? Kalau yang saya lihat sih, apa karena sukses ekonomi atau memang karena bosen atau apa? Mungkin juga, kalau saya nggak tahu ya, saya bukan lelaki, tapi kalau saya lihat ya semua lelaki ya mungkin ada lah ya bosen atau apa, saya juga nggak ngerti. Tapi kalau yang saya lihat memang kalau selingkuh itu kan pilihan kalau buat saya. Selingkuh itu bukan kamu selingkuh gara-gara pasangan, kamu selingkuh karena kamu nggak happy atau apa, bukan karena itu. Kamu tuh punya pilihan. Setiap orang, setiap manusia punya pilihan. Mau selingkuh tuh ya tinggal pilihan di tangan kamu, mau berbuat dosa atau tidak. Itu kan pilihan di tangan kamu, bukan karena kesalahan pasangan, bukan karena gara-gara pasanganmu gitu loh. Kalau saya lihat sih memang dia awalnya ya mungkin iseng-iseng kali atau apa, saya tidak tahu ya. Mungkin karena juga dia sudah menikmati banyaknya uang karena sudah punya hotel, terlihat seperti bos kaya. Apalagi pegawainya semua kayak wah memandang Pak Irsan, memandang suami saya kan juga kayak bos di atas kan. Ya jadi mungkin ya Jessica juga bukan cewek baik-baik, dia juga penari tiang, striptease juga kan. Terus juga ada striptease di situ. Dia pole dancer. Di hotel tersebut? Bukan di hotel di tempat lain. Di tempat lain sih, tapi saya tahu dia sekarang pengajar pole dancer ya. Pengajar pole dancer. Iya, ya. tapi dia sendiri juga seorang pole dancer. Iya. Oke, lalu apa yang terjadi dengan kehidupan rumah tangga? Ya, semenjak saya mencoba nanya suami dulu, selingkuh nggak? Dia nggak ngaku, nggak selingkuh. Terus akhirnya saya bilang kalau nggak selingkuh, ya minta tolong jaga jarak. Karena orang punya mata. Benar. Kalau kamu memang bilang nggak ada apa-apa sama Jessica, kenapa juga deket? Kenapa juga deket gitu loh? Kenapa juga harus antar jemput? Emang cewek di hotel nggak dia doang? Maksud saya gitu kan? Terus actionnya dia gimana? Atau? Oh dia marah. Marah. Itu yang saya lihat. Kalau saya perhatikan ya di society ini kan juga sudah banyak ya kasus wanita-wanita lain yang juga ada perselingkuhan, ada KDRT juga. Itu kalau saya lihat, kalau ketika istri sudah mulai mengetahui perselingkuhannya, suaminya lebih cenderung main kasar. Dengan maksud kalau saya lihat ya kalau dia main kasar itu kayak untuk membungkam istrinya. Supaya kami tuh takut, kami tidak berani bicara. Itu yang saya rasakan. Dia berulang kali menyiksa saya selama 4 tahun. Berulang kali dia maki-maki saya. Berulang kali dia main tangan terus kayak ya rampas HP juga supaya saya nggak nelfon cari pertolongan atau apa. Ya saya sudah ketakutan sih hidup di rumah itu. Waktu itu nyawa saya juga bisa hampir mati. Udah pernah dicek, udah pernah luka juga ada gitu loh. Banyak sekali 4 tahun dari 2017 sampai 2021 itu KDRT yang terakhirnya itu yang dimana anak saya menolong saya. Anak saya juga kena gebuk, ditonjok juga sama bapaknya. Anak juga dipukul juga, kena pukul juga. Karena anak saya menolong saya. Waktu itu saya sudah dicengkram, saya sudah benar-benar diserang kan. Terus saya udah saya nggak bisa berontak tuh, saya kalah tenaga. Saya cuma bisa teriak tolong, saya sambil begini berlindung diri kan. Terus saya minta tolong. Akhirnya anak saya yang nolong saya. Saya lihatnya dia nyamperin bapaknya. Terus ketika saya kan membelakangi suami saya, jadi saya cuma tahu tolong gitu aja sambil teriak. Terus anak saya kayak tiba-tiba saya dilepas sama suami saya. Terus saya lihat ke belakang, anak saya udah diserang suami saya. Diserang. Iya, dia udah kayak apa sih ngomongnya nih, kepala anak saya udah dijepit gini loh. Teman, ini videonya jadi bisa dilihat nih di screen. Ini videonya ketika dimana Krisni diserang, dipukulin, dianiaya oleh sang suami. Dan ketika anaknya coba melerai, dilihat sendiri videonya ini. Jadi ketika puncak KDRT-nya itu di mana anak saya juga kena gebuk kan. Nah, anak saya lah ketika bangun paginya dia ngomong ke saya, "Mama, Koko udah nggak kuat. Koko udah nggak tahan tinggal di rumah ini lagi. Koko mau keluar sama Mama dari rumah ini." Sebab dari dulu itu saya sendiri sebenarnya udah nggak kuat. Karena digebuknya nggak cuma sekali, tidak cuma sekali. Bukan cuma sekali ya? Bukan cuma sekali. Saya merangkul dia pun, saya ngomong ke dia baik-baik pun, malah saya kena tonjok. Jadi saya udah nggak pakai perasaan, saya udah pakai ini. Gimana supaya saya tuh nggak ditonjok terus? Ya saya lebih baik diam. Saya bisu, saya tuli, saya udah nggak mau tahu, nggak usah tahu urusan dia gitu.
itu lebih nggak sakit ya. Akhirnya tetap terjadi. Akhirnya dia bilang ya udahlah, mau selingkuh ya udahlah, saya udah nggak bisa apa-apa. Tidak bisa ada yang dilakukan. Exit point saya itu karena anak saya ngomong, mama cukup, aku nggak mau mama, kita keluar ya. Mama cuma takut kamu tuh depresi, soalnya kamu sudah pernah mengatakan kalau kamu tuh mau bunuh diri. Itu yang bikin saya seorang ibu tuh, saya nggak mungkin lah saya mikirin diri saya, tapi sampai anak saya tuh bunuh diri tuh nggak mungkin. Iya. Jadi saya mengenyampingkan perasaan saya yang begitu terluka. Saya bertahan sebisa saya mungkin. Mau saya digebuk hancur-hancuran, saya bertahan. Karena untuk anak ini. Iya. Kalau nggak ya saya kehilangan nyawa, dia juga udah kehilangan nyawa gitu loh. Siapa yang kuat gitu loh. Jadi untuk memberikan ilustrasi ya, biar supaya netizen tahu nih ya, seberapa parahnya, seberapa severe KDRT tersebut, kita lihat gambar-gambarnya ini. Jadi biar teman-teman tahu ya, KDRT itu bukan hanya sekali mukul atau sekali nyubit gitu ya. Iya. Videonya nih kita tayangkan dulu nih. Nah, videonya udah di 2019. Ini gambarnya nih, akibat luka-luka. Betul. Kepala saya dijedotin berulang kali ke lantai, akhirnya luka berdarah. Berdarah ya, luka berdarah situ. Iya. Ini kepala saya. Kepala luka berdarah. Yang ini bagian leher saya, sini semua memar. Bagian lecet leher juga, luka. sama bagian dekat ke arah ke dada. Betul, nih. leher ini karena saya dicekek juga. Saya sudah dicekek oleh Irsan. Ya, ini ya. Iya. Bekas cakaran betul, juga betul, ya. sama ini memar semua kan. Ini lehernya juga sempat hitam. Nah, terus yang ininya juga lengan saya semua bengkak dan ini memar. Di belakang punggung ya. Iya. Di belakang punggung nih, di tangan juga kita lihat nih ada biru-biru. Ini memar akibat pukulan ini. Iya. Di sini. Betul. Yang ini sebelah juga kanan sama. tadi, di sebelah kiri. Iya. Ya. Soalnya satu badan saya memar gitu. Ya, ini Lengan di depan, juga. tangan depan, Iya. lengan sama di betul. pundak di sini bahu ya. Betul. Situ. Terus di perut saya juga, saya ditendang juga Di kan. perut juga ditendang nih luka di dalam perut. Jadi banyak sekali sih. Jadi bisa dilihat nih bekas luka ini bukan cuma luka satu tempat nih, bukan cuma satu pukulan nih. Iya. Ini juga bertubi-tubi nih. Sampai hitam memar. Ya, ini juga. Ini kaki juga kena tendang atau apa ini? Kan saya dibanting di lantai. Oh, dibanting di lantai? Iya. Jadi ini luka kena lantai dibanting memar gitu ya, situ. Oke. Jadi teman-teman lihat ini ya, betapa seorang wanita yang udah belasan tahun menjadi istri yang setia ya. Kenapa saya bilang setia? Karena Krisni ini nggak pernah selingkuh, justru yang selingkuh adalah lakinya di situ yang selingkuh ya. Dan di mana dia juga sudah melahirkan 3 orang anak nih bagi si lelaki ya. Bukan manis yang didapat, malah pahitnya gebukan dari suaminya di sini. Ini yang tahun 2019. Betul. Luka 2019. Ini nggak stop di sini ya, ada lagi ya tahun berapa itu? 2019 pun itu bukan KDRT saya yang pertama kali. Bukan KDRT pertama. Jadi KDRT saya itu semenjak selingkuh tuh sekitar 2017-an. Dari 2017? Betul. Awalnya itu caci makian dulu. Caci makian, terus dia mengancam saya dengan mau menyerang, tapi karena saya tinggal satu rumah sama mertua, saya cepet-cepet mencari pertolongan ke mertua. Setiap kali dia udah mulai marah, saya langsung keluar dari kamar. Itu terjadi, dan awalnya dia lempar barang dulu. Jadi di kamar saya itu banyak barang yang pecah belah. Maksudnya udah dibanting, komputer saya udah dibanting, meja komputer juga udah dibalik semuanya. DVR CCTV juga udah dihancurin, diinjak, disiram air. Itu semua udah dilakukan Irsan. Mengerikan sekali. Betul. Kalau ini luka-luka tahun 2021 ini ya, lebih parah lagi. Ini KDRT yang terakhir kalinya ini. Ini KDRT terakhir. Di mana saya udah nggak kuat, akhirnya saya keluar dari rumah. Akhirnya Krisni nggak kuat karena KDRT-nya terlalu parah ini di sini. Ini saya ditonjok di bagian muka. Ini bisa dilihat bibirnya, bagian di sebelah kiri nih, bawah. Sampai berdarah ini pecah. memar berdarah pecah ini ya. Iya. Kelihatan hitam begini di bengkak nih. Betul. Di sini. Ini saya kejadian, saya ngambil foto ini jam 3 subuh karena saya nggak bisa tidur. Kan kejadian saya digebuk itu dia sekitar 1:30 malam ya, midnight. Ini di bawah ini ya? Ini bawah, ini yang atas juga pecah semua. Juga ada. Satu mulut saya pecah robek. Oh ini ya, merah, memar juga yang kena pukul ya? Satu mulut saya pecah dan robek semua dalamnya, gusinya. Ini bisa sampai dilihat hitam. Teman-teman, hitam ini. Ya, bekas dari pukulan. Tonjokannya Irsan. Ya. Nah, di tangannya ini juga dicengkram ya.
Masnya cengkram. diserang saya sampai kayak gitu. Bisa dilihat ini bibirnya Iya. nih. Oke. Terus sama leher saya yang juga Lehernya hitam. dicekek ini ya. Iya. Lehernya Ada dicekek pas deket. Kalau laki-laki ini daerah jakun nih di sini nih. Dicekek begitu. Pas dicekek, ibu hampir kehabisan nafas atau gimana itu, Bu? Waktu saya yang dicekek yang di tahun 2019 itu, dia cekeknya pakai lengan. Jadi saya lagi di lantai, dibanting secara brutal, terus dia cekek saya gini. Ya saya udah nggak bisa nafas, udah nggak bisa teriak tolong, nggak bisa. Lalu untung bisa lepasnya itu saya gigit lengan dia di sini. Saya gigit dia, baru dia lepas tangannya. Saya gigit sekuat tenaga karena saya udah nggak bisa teriak, karena udah mau kehabisan nafas kan. Jadi saya begini, terus saya gigit dia, baru dia lepas. Jadi ini bukti nyata ada semua ya. Kejadian di mana KDRT itu terjadi. Nah, kasus ini sudah berlanjut di pengadilan. Terakhir di pengadilan negeri dituntut Irsan ini dituntut 3 tahun ya, Bu ya. Betul, sama jaksa. 3 tahun. Dituntut 3 tahun penjara. Dituntut 3 tahun penjara. Betul. Ketika jadi tersangka nggak ditahan nih. Tidak ditahan. Hebat ya. Iya. Apakah kalau ibu lihat di situ, apakah menunjukkan keadilan, Bu? Dimana kalau orang udah digebukin gitu, sama sekali nggak ditahan gitu. Jelas ya, nggak tidak. ditangkep. Jelas tidak ada keadilan karena selama dia tidak ditahan pun dia selalu mencari saya, maksudnya mengganggu saya dan selalu minta-minta anak gitu loh. Saat itu seperti itu dan dia selalu ngancam saya gini, lu mau damai nggak? Lu mau cabut nggak tuh laporan? Kalau nggak cabut gue nggak kasih uang ya. Diancam suruh damai. Iya. Kasih duit, tapi kan kamu nikah bukan karena demi duit. Bukan. Situ. Akhirnya karena saya tidak melihat ada etika baik dari Irsan, adanya penyesalan ataupun kerendahan hati, di mana sincere apology, ya saya pun juga ya udah, saya juga bisa apa? Saya mundur pun saya juga dihabisin kali sama dia, ya kan? Terus kasus tetap berjalan, akhirnya saya sudah tidak dinafkahin lagi. Saya sudah tidak diberikan uang bulanan, ya saya juga udah nggak minta untuk apa juga. Jadi teman-teman, kalau nggak dinafkahin masih nggak masalah. Yang terjadi sama Krisni ini sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Ini orang udah jatuh, ya, udah jatuh ketimpa tangga, mau dilindas mobil lagi sama si Irsan. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini orang sudah berjasa belasan tahun, kasih anak, ya, melayani suami sampai sukses, ya, sampai bisa punya hotel kan, dari awalnya nggak punya kan. Di situ. Ketika udah sukses, dia sama cewek lain digebukin. Betul. Nah, yang paling parah adalah Krisni ini dituduh mencuri. Betul. Ya, dalam satu hal di sini ya, saya mau menyoroti proses hukumnya, teman-teman netizen ya. Di mana KDRT itu sebenarnya ancaman tuh bisa sampai maksimal 15 tahun loh. Ya, apalagi yang mengakibatkan luka parah, ya kan, tergantung. Kalau lukanya luka ringan, oke lah, ancamannya masih lebih rendah. Tetapi waktu itu saya pernah, saya nanya ke penyidiknya ya, waktu masih di polisi ini, sebelum naik ke kejaksaan, sebelum naik ke pengadilan. Saya nanya, mengapa Pak Irsan kok tidak ditahan? Nah, dijawabnya tahu nggak apa? Ibu, kami kan lihat situasi ibu kan nggak sampai masuk rumah sakit, ibu kan nggak sampai patah tulang, nggak ada cacat permanen, nggak ada cacat total. Aku kayak, hah? Terus saya bilang, dalam hati saya mikir gini, berarti haruskah saya sampai kehilangan nyawa atau sampai patah tulang, sampai hilang tangan, hilang kaki, baru engkau akan mencoba menahan Irsan? Nah, ini teman-teman ya, jadi kesaksian sendiri, dimana kalau masyarakat normal, ya kan, menanyakan keadilan, dijawabnya seenak-enaknya sama penyidik. Padahal teman-teman, berdasarkan KUHAP, ini bukan berdasarkan Alvin Lim, tapi berdasarkan KUHAP, syarat penahanan itu ada 2, syarat objektif sama syarat subjektif. Syarat objektif adalah ancaman hukuman di atas 5 tahun. Jadi kalau dia melakukan ancaman hukumannya di atas 5 tahun, ini kan 15 tahun kan. Kalau 15 tahun berarti di atas 5 toh, berarti bisa ditahan, itu satu. Terus kedua adalah syarat subjektif orangnya. Nah, kira-kira ini orang bisa nggak menghilangkan barang bukti, kabur, tidak kooperatif, sama mengulangi perbuatannya. Itu yang dilihat, ya. Jadi kalau saya lihat, ya, orang seperti Irsan ini, kalau didiamkan, dia bisa aja melakukan ancaman lagi balik. Betul. Atau menghilangkan barang bukti. Seperti yang tadi Ibu Krisni sudah bilang, bahwa si Irsan ini mencoba agar Krisni menghentikan di sini ya. Laporannya. Jadi inilah upaya-upaya untuk menghilangkan, bahkan untuk yang lebih parah lagi teman-teman, mengintimidasi korban. Ya. Nah, ini
pertama nih, jadi di mana laporan Krisni yang harusnya dijalanin, tapi ternyata tumpul. Tuntutan jaksa cuma 3 tahun, harusnya jaksa nuntut lebih tuh. Kamu nggak nanya sama jaksa, kenapa cuma 3 tahun? Harusnya lebih dong. Saya ketika mau mencoba menghubungi jaksa, tidak berhasil terhubung, nggak pernah diangkat telepon saya. Jadi saya juga mencari perkembangan kasus hukum saya sendiri, juga sulit untuk saya. Jadi saya juga sudah tidak tahu harus gimana. Lucu ya, kalau ada jaksanya di situ, saya tantangin nanti. Gak apa-apa, tuntut saya 3 tahun, saya gebukin jaksanya kayak si Krisni, mau nggak? Gitu, ayo coba. Ya kan, karena kenapa? Itu sama sekali tidak mencerminkan keadilan. Ini 3 tahun ini masih tuntutan loh. Belum vonis dan belum yang dijalanin loh. Betul. Ya jadi kalau menurut saya sama sekali nggak ada keadilannya. Kalau 3 tahun juga, tuntutan ya. Iya. Nah, dari 3 tahun tuntutan teman-teman, tahu nggak putusannya di pengadilan negeri berapa? 1 tahun penjara. Putusan 1 tahun. Ya. Putusan 1 tahun itu di bawah setengah. Jadi jaksa itu wajib banding. Betul. Nah, pertanyaan saya ketika dia putus 1 tahun, ditahan nggak di penjara? Tidak ditahan. Harusnya ditahan. Tidak ditahan. Karena ketika putusan itu dibacakan, seharusnya dijalanin dulu itu 1 tahun itu dijalanin. Kenapa nggak ditahan? Tidak ditahan. Sampai sekarang Irsan masih berkeliaran kemana-mana. Ke Jakarta boleh. Ibu tanya nggak sama jaksa atau sama hakim ya? Kenapa kok nggak ditahan? Ini kan udah putus 1 tahun. Yang saya bilang, saya mencoba mencari tahu, saya telepon ke jaksa, tidak diangkat. Nggak diangkat? Iya. Lalu saya juga udah nggak tahu tuh mau mencari tahu kemana kan. Saya bingung loh, karena kejaksaan setahu saya 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu ketika saya bilang mereka sarang mafia marah-marah. Tapi ternyata buktinya kok masyarakat ada yang mencari keadilan, nanya nggak diangkat. Tidak dianggap. Bingung kita kalau kayak begitu ya. Saya tidak dianggap sama sekali kalau saya lihat. Nggak dianggap di situ ya. Nggak dianggap. Oke, jadi kalau ini dia 1 tahun berarti kan dia harus banding. Jaksanya banding ya. Iya. Oke, jaksa banding. Ketika jaksa banding, putus lagi di pengadilan tinggi. Betul. Putusnya berapa lama? Aduh, saya konyol juga sih. Nggak apa-apa, biar masyarakat dan pemerintah tahu di sini. Yang saya dapat infonya hanya pencobaan. Percobaan ya. Jadi ya lama-lama bebas lah. Saya lihat sih nggak bersalah. Jadi kalau hukum tuh kalau ngelawan orang yang punya duit tuh kayaknya Susah. keadilan yang ibu lihat gimana? Nggak ada keadilan. Nggak ada keadilan yang ibu lihat Keadilan itu kalau ya kamu punya uang baru dapat keadilan. Kamu nggak punya uang, mau cari keadilan ya mimpi lah. Sempat ibu atau lawyer ibu atau keluarga ibu dimintain nggak oleh oknum, kita nggak usah sebut nama oknumnya, sempat dimintain uang nggak? Kalau mau ini kamu Ada kali ya. ada ya di situ. Tapi karena ibu nggak mampu bayar, Saya nggak mampu. karena nggak mampu bayar maka keadilan itu ibu nggak bisa peroleh kan? Nggak bisa. Jadi Jadi ya saya kalah. kalah di situ. Iya, hanya pencobaan, bayangin. Hebat ya, gebukin orang percobaan Iya. doang ya. Gua mau loh. Betul. Terus buat apa juga saya visum? Saya juga mau kalau kayak begitu. Ayo siapa gitu kan, jaksa sini deh, saya gebukin gitu kan. Terus hukuman percobaan. Iya. Kok hukum kayak begitu sekali ya? Saya bingung kalau saya melihat ke situ ya. Nah, ketika ibu merasa nggak ada keadilan di sini, tapi ini belum selesai ya Bu ya. Karena kenapa? Itu jaksa wajib kasasi, saya bilang ya. Jadi Ibu Krisni ini datang untuk konsultasi dan hari ini juga saya akan terima kuasa dari beliau ya. Saya akan bantu Ibu Krisni secara pro bono karena Ibu nggak ada biaya di situ. Saya akan mintakan kepada jaksa untuk melakukan kasasi, ya kan. Jaksa Agung kan kemarin ngomong, selalu dia mau tegas katanya. Tapi hakim yang vonis gini. Ayo dong buktikan dong. Mana ada masa orang KDRT digebukin sampai luka parah kayak begini. Cuma apa? Coba. Luka parah kayak begini masa cuma percobaan. 3 percobaan doang sampai bonyok-bonyok begini. Ini anak manusia loh, bukan binatang loh. Ya, ini putra-putri bangsa loh ini. Saya dibilang katanya nggak sampai opname. Nggak sampai opname ya. Iya. Jadi ini kayaknya orang-orang ahli hukum itu harus merubah undang-undang. Jadi undang-undang bukan luka ringan dan luka berat, tapi opname atau tidak opname. Itu kan nggak ada di situ. Kan tidak ada di dalam undang-undang pasalnya bahwa harus opname baru tergolong luka berat. Enggak. Luka berat itu kalau udah ada memar itu luka berat, apalagi menyebabkan sulitnya gerakan. Jadi misalnya kamu susah nafas, ya kan? Susah nafas itu
sudah merupakan semacam kayak kecacatan kelumpuhan di situ ya, yang berakibat walaupun sementara ya, kelumpuhan sementara. Nah, jadi itu sebenarnya sudah termasuk luka-luka berat ya, tapi saya rasa disitulah makanya kenapa tadi saya nggak heran karena saya dengar cerita Bu Krisni, si lakinya itu punya duit, punya hotel ya kan di Surabaya, ya tentu saja yang namanya punya hotel dia merasa dirinya kuat dan mungkin punya uang bisa untuk menyuap di sana. Makanya hukumannya tumpul sekali nih. Saya minta KPK untuk coba diselidiki ya. KPK tolong diselidikin ini. Jaksanya juga diselidikin. Hakimnya diselidikin di sini dan pihak kepolisian ini ya. Karena kenapa? Nggak selesai sampai di sini teman-teman. Jadi ternyata ketika coba kita cerita lagi yang tentang yang cincin. Ketika habis ibu digebukin di situ kan yang namanya orang digebukin. Iya. Luka badan ada, tapi pasti lebih sakit luka Mental, hati. betul. Mental, benar Secara kan? psikis saya udah sangat tertekan. Secara psikis di situ kan. Sudah Ibu depresi konseling juga kan? Ya, saya sudah ikut bimbingan kelas marriage counseling, terus dari marriage counseling juga dibina, disuruh ikut bimbingan kelas pranikah gitu-gitu. Saya ikutin semua, kelas wanita bijak juga saya ikuti. Saya pun sudah ke psikolog karena saya waktu itu udah merasa kayak udah hidup itu udah nggak ada artinya. Untuk apa hidup kayak gini? Hanya dicaci maki, dihina, dibilang saya istri yang pantas digebuk, saya istri yang pantas diselingkuhin. Selalu itu makian yang selalu dilontarkan oleh Irsan. Jadi dia selingkuh bilang ya gara-gara saya selingkuh. Padahal kalau saya bilang selingkuh ya memang maunya kamu sendiri, kenapa jadi bilang gara-gara saya? Bukan saya juga yang ngenalin kamu perempuan itu kan? Kamu juga yang ketemu itu sebagai pegawai dan kamu juga yang ya kalau nggak dua-duanya sama-sama genit, sama-sama suka ya gimana? Ya, tidak akan terjadi terselingkuhan kan? Iya, kalau nggak tertarik nggak mungkin jadi di situ. Jadi saya selalu disalahkan. Nah, jadi ketika waktu itu digebukin, kabur kan dari rumah, keluar dari rumah. Saya minta izin dulu sama mertua. Anak saya sama saya, kami semua minta izin ke mertua. Waktu itu mertua kebetulan lagi ke atas kamar saya ya, mengecek keadaan saya dan anak-anak. Jadi ketika masuk ke dalam kamar saya, disitulah kesempatan saya bicara kepada mertua. Saya pun masih berbicara baik-baik ke mertua. Saya berlutut, minta maaf ke mertua mama. Kalau saya bilang selama ini saya banyak salah. Saya di mata mama selalu bukan menantu yang baik. Saya minta maaf, saya bilang. Dan saya benar-benar minta maaf, saya bilang saya udah gak kuat, gak sanggup. Karena selama ini saya sudah berusaha, tapi saya selalu gak pernah dihargai, gak pernah dipandang. Jadi aku bilang, Ma, thank you ya selama ini udah ya kasih aku makan sama 3 anakku kan. Tapi selama ini aku nggak pernah dipandang baik oleh mama ataupun Irsan. Jadi aku sekarang ini ingin pamit ke mama, terima kasih semuanya dan minta maaf semuanya atas kesalahanku. Saya berlutut dan mertua mama pun juga langsung angkat saya, udah Krisni jangan berlutut. Dan kami sama-sama menangis. Waktu itu kami sama-sama menangis, memang pamitnya baik-baik. Oke. Jadi mertua mama mengizinkan saya, Mama juga setuju kamu keluar dari rumah ini karena Mama juga melihat Irsan udah sangat ya udah nggak ngerti lah, udah kayak orang kesetanan juga, dia bilang. Jadi lebih baik kamu keluar dulu sama anak-anak untuk keselamatan jiwa kami. Jadi disitulah izin saya dapat keluar dari rumah dari Mama. Izin keluar ya. Izin keluar dari rumah. Ketika keluar di situ tentu ibu benar-benarin barang ya. Betul, di situ ya. Saya packing barangnya ya terburu-buru Pak Alvin. Buru-buru lah karena ketakutan kan. Ya. Soalnya saat pagi itu kebetulan si Irsan lagi keluar rumah lagi. Ya. Dia pergi ke tempatnya Jessica lagi. Jadi ya saya cepet-cepet dong. Mumpung dia belum balik kan. Benahin apa yang bisa dimasukin. Iya. Jadi saya ngambil barangnya itu hanya barang penting aja seperti baju yang perlu pakai ya kan. Yang benar-benar bisa saya pakai sekarang, baju, dokumen, barang perhiasan saya. Nah, barang perhiasan saya ini dari awal menikah, barang perhiasan saya dan Irsan itu saya yang simpan. Yeah. Saya simpan jadi satu dan saya yang simpan. Karena saya selalu yang membereskan lemari, kamar itu saya. Yeah. Jadi saya yang simpan di mana saya yang tahu. Dan saya sendiri yang pada awalnya yang memegang kunci lemari itu. Yeah. Nggak ada orang yang bisa buka lemari itu selain saya. Jadi barang itu benar-benar saya simpan dengan aman. Nah, cincinnya ini bukan cincin kawin, cincin perhiasan aja sih, blue sapphire ya. Yeah. Fotonya nanti saya juga ada, bisa saya berikan juga. Yeah. Cincinnya itu tidak seperti yang diberitakan di koran yang dibilang 500 jutaan, tidak semahal itu kayaknya. Kayaknya ya, bagi saya terlalu berlebihan. Yeah. Walaupun saya memang bukan pakar diamond, tapi saya kalau melihat dari cincinnya saja tidak semewah itu maksud saya ya.
Jadi ya yang tidak sengaja terbawa oleh saya itu cincin blue safir itu, karena saya simpan jadi satu. Letaknya karena disimpan jadi satu mah perhiasan-perhiasan kan? Perhiasan di situ, saya. Kan? Ya normal kok. Digabung jadi Iya. satu. Nah, cincinnya namanya nikah kan, saya punya kalung, misalnya istri punya kalung, suami punya kalung, Iya. taruh satu tempat normal lah, dia biasa bawa juga kan, namanya panik bawa. Nah. Terus setiap kali dari awal menikah, cincin itu dipakai kalau untuk acara wedding reception doang, Iya. misalnya saudara yang menikah atau apa, Iya. baru saya keluarkan cincin itu. Nah, setiap kali menikah juga begitu. Misalnya hari ini ada siapa sekawin nih menikah ya, keluarin ya. Oke, saya keluarin, saya taruh di meja, dipakai sama dia. Setelah dia pakai pun, dia taruh lagi di meja. Dia tidak pernah menyimpan barang itu sendiri gitu loh. Jadi selalu saya yang mengeluarkan, selalu saya juga yang menyimpan kembali gitu loh. Nah, jadi ketika saya packing, saya kan nggak inget dong itu cincinnya dia, saya harus pisah-pisahin barang, Ya, nggak orang udah inget. digebukin, udah buru-buru lah. Betul, saya udah ketakutan. Iya. Dapat izin keluar aja udah berterima kasih banget. Pengennya cepet-cepet Udah bersyukur. keluar sebelum dia balik kan, ini itu Iya. pasti. Jadi kalau saya balik kan pasti bisa betul, berantem lagi. Betul, saya udah takutnya ngerti. kalau dia udah keburu balik, saya belum tentu bisa keluar. Belum tentu bisa keluar. Pasti dicegat. Atau digebuk lagi. Betul. Di situ. Makanya saya langsung udah bisa keluar dengan selamat, udah puji Tuhan gitu. Iya. Jadi saya cepet packing, terus packing barang anak lagi. Anak saya 3 lagi, packing barang Rafael, packing barang yang anak kedua, anak ketiga lagi. Jadi ya sampai keringet dingin. Bawa ya. Bawa semua. Terus saya belum mandi waktu itu. Saya benar-benar baru bangun tidur, bersihin kamar anak. Tiba-tiba mama datang ke kamar. Saya ngomong bicara dengan mertua, pamit baik-baik. Langsung cepet-cepet packing. Nggak sempet mandi. Jadi saya keluar dari rumah, saya ditampung di wihara. Wihara itulah salah satu penolong saya juga, lembaga sosial yang penolong saya, di mana saya ditampung bisa tinggal hidup gratis. Saya benar-benar nggak dikasih bagus uang. ya. Selama bertahun-tahun saya menikah, nggak dikasih tabungan keluarga, tabungan apapun tidak ada. Nggak dikasih apa-apa ya, Nggak ada. sama laki ya. Sistem saya tuh, sistem di dalam perkawinan saya tuh uang bulanan. Nih ya, saya kasih segini, cukup tidak cukup, bukan urusannya dia ngomong gitu. Jadi begitulah saya diperlakukan selama bertahun-tahun awal menikah. Dan ada pisah harta. Tidak ada pisah harta, Nggak ada pisah harta. tidak ada. Kalau nggak ada pisah harta, bagaimana dia bisa bilang itu? Tapi dari awal menikah Mencuri. saya diperlakukan seperti itu. Jadi nggak ada pisah harta. Tidak ada. Tidak ada prenup. Ya itulah. Nah makanya saya dituduh jadi maling cincin itu. Nah, kalau nggak ada pisah harta, kalau kamu dituduh jadi maling cincin, Irsannya juga maling. Kan yang suruh kamu nyimpen. Iya, Dia suruh pakai saya- kan? Iya, Kalau dia pakai, setelah selesai dia pakai, dia suruh kamu simpen kan? betul. Ya berarti dia yang suruh kamu maling dong. Ya saya merasa dijebak sih di situ. Iya kan? Iya, seperti dijebak. Nggak, intinya karena kamu nggak ngerti hukum toh. Nggak ngerti. Saya Jadi ibu rumah tangga. pertanyaan-pertanyaan dia ngomong apa, kamu jawab sejujurnya. Iya. Di situ tidak tahu bahwa itu jebakan, ya kan? Sekarang cincin itu, cincin punya siapa? Yang saya tahu sih gini, memang awalnya cincin itu yang beli papa mertua di tahun 93. Awal beli papa mertua. Tahun 93. Dikasih buat anak dong. Betul, tapi saya ingatnya itu dia diberikan cincin itu ketika saya posisi sudah di kamar saya di Surabaya. Berarti saya sudah menikah kan. Baru saya pindah Surabaya itu setelah saya menikah. Sebelum saya menikah saya tidak ada di Surabaya. Jadi saya ingat Yang sih, namanya kalau sudah diberikan ke suami, ya berarti milik suami. Betul. Kalau suami sama kamu nggak ada pisah harta, ya berarti milik kamu juga. ya, tapi saya situ dibilang Kalau saya milik kamu juga maling. gimana bisa mencuri di sini ya? Tapi saya dijadikan hebatnya jadi tersangka ya. Iya. Status tersangka, pasang papan di situ ya. iya. Ini bagaimana dunia ini gitu ya? Kok orang enaknya jadi gebukin, habis digebukin terus jadi tersangka, mau dijeblosin gitu Betul. penjara ya? Saya benar-benar sudah dipermalukan lah. Nggak ada harga diri lagi sebagai wanita, Ini sebagai istri polisi, nggak ada harga polisi, jaksa sama hakim ini punya hati nurani nggak? diri. Nggak ada. Kalau kamu masuk penjara, anak 3, Nggak ada yang gimana? ngurus. Anak Saya sekarang sekarang- kamu yang ngurus kan? Iya, saya Dapat kan duit nggak dari laki? nggak ada. Sama sekali nggak dikasih Nggak ada. sama laki kamu? Uang sekolah aja suami tidak mau bayar dengan Uang alasan sekolah aja nggak bayar. dia pindahin anak saya sekolah tanpa persetujuan dia. Itu alasan dia tidak mau membayar. Terus sekarang kamu biayain anak karena dari kerja kamu? Iya, Kamu saya kerja buat usaha biayain. sendiri, iya. Semua Jadi sendiri. single parent? Betul, Masih single mau mother. dijeblosin juga? Betul. Makanya Hebat ya, ini dia laki ya. nggak mikir kalau saya dijeblosin ke penjara, Luar yang ngurus biasa. anak siapa? Kan saya kembali ke rumah orang tua saya. Rumah aja nggak punya, mobil nggak punya. Rumah saya tinggal rumah orang tua. Mobil aja juga, mobil dia aja waktu itu ya, ketika saya keluar dari rumah dia sampai ngomong gini, kembaliin tuh mobil. Saya bilang iya saya kembalikan. Luar biasa ya. Dia cuma ngomong gini, mobil itu saya kasih ke kamu karena fasilitas lu kawin sama gua. Hah? Saya langsung, ya saya diem aja. Saya tahu bukan saya yang beli mobil itu. Saya tahu bukan saya yang keluar uang beli mobil itu. Jadi saya
ya benar-benar dihina lah. Gimana Jadi lagi? kasus cincin kayak begitu, kasusnya Cece cepat kamu jadi tersangka. Cepet banget. Sedangkan kamu ada ngelaporin juga di KDRT. Polrestabes KDRT yang anak ya. Itu Polda, Karena kan yang anak, KDRT. yang Polda anak kan. Oh, yang anak di Polda dulu, lalu dari limpah Polda ke Polres dilimpahkan kan. ke Polres, Nah, ya. Di Polrestabes ini anak juga dipukulin, nggak jalan juga kasus jalan. di situ ya. Terus kamu ada laporin perjinahan, buktinya ada di situ, Betul, tidak nggak jalan juga juga. di sini ya. Coba kasih lihat ya tadi bukti ini, buat bukti biar supaya netizen tahu ya bahwa ini kita tidak mencemarkan nama baik orang. Yang ini fotonya ya. Ya. Ini Ini foto wanitanya ya. selingkuhannya bernama Jessica Teresa Jasmine, mantan pegawai hotel kami. Mantan pegawai hotel ya. Iya. Ini foto mereka berdua ketika, sebentar saya buka biar lebih jelas ya. Ini mereka sudah ke Singapura bersama-sama. Pak Irsannya juga sering ke rumahnya Jessica. Pernah nginep juga, sering nginep, bahkan tinggal bareng udah. Sini juga, mukanya sangat jelas kan? Kelihatan lah kedekatannya, kemesraannya kelihatan kan di situ. Kelihatan Ya kan banget. nggak mungkin kalau nggak ada kedekatan, Betul. foto sampai peluk-pelukan begitu Betul. kan. Oh, Mesraannya ada yang sampai begitu ya. dicium kok. Oh, ada yang sampai cium-ciuman ya. Ini di rumahnya Jessica. Posisi kalian udah nikah kan? Sudah menikah di tahun 2000, pokoknya 2017. Saya menemukan foto ini 2019 kalau nggak salah. Ya ini, karena Jessica juga mencari saya. Dia WA saya, suamimu lagi di rumahku gitu loh. Saya dimaki-maki Jessica, saya disuruh ngajarin suami saya tata krama, saya sampai bingung bacanya. Itu ada chattingannya, nanti saya berikan. Bahkan saya yang dipanggil lonte bangsat, saya dipanggil Jessica lonte bangsat. Itu ada di chattingnya. Oke. Terus ini juga, tuh mesra kan? Oke, kita lihat ya kedekatannya ya. Dan ini teman-teman, bukti chattingan antara suaminya Krisni yang namanya Irsan tadi, panggilan Chinese-nya Wensan ya. Iya, di situ Wensan, ya. betul. Jadi Wensan mengakui bahwa dia udah nyicilin mobil ya. Betul. Jadi dikasih nih, kalau mobil iya, aku cicil Cicil. katanya. Jadi sampai ini cewek Udah dipelihara, dibeliin mobil. nih, dibeliin mobil di situ, Dibawa ke luar dicicilin negeri, mobil ya. kemana semua udah ada. Itu satu ya. Iya. Dan saya sering diminta cerai, digugat cerai juga udah berulang kali. Ini salah Di satu sini ya jelas ya. maki-makiannya, iya. Dia bilang di sini, gua jawab sekarang. I choose her, so you can fuck off. Dia bilang di Betul. sini. Ya, jadi intinya dari sini sebenarnya dia nikah, dia milih selingkuhannya, dia suruh bininya ini untuk pergi di iya. situ kan. Makanya itu saya disiksa selama 4 tahun dengan tujuan supaya saya tuh tidak kuat untuk bertahan. Supaya saya keluar dari rumah itu. Dan ini bukti surat pernyataan Waktu itu saya diminta tanda tangan untuk Iya, cerai ya. Iya. Waktu itu di tahun 2020, ada tanggalnya semua. 16 Juli nih 2020. Betul, si Irsa minta saya tanda tangan surat pernyataan setuju cerai. Dan kalau saya tidak mau menandatangani ini, dia ngancam, dia ngangkat kaki dari rumah. Iya. Dan dia lakukan itu, dia pergi dari rumah. Dan di sini sudah ada tanda tangan dari Irsan Irsan. ya di sini ya. Betul. Dia tanda tangan di situ. Betul. Sebenarnya ada lagi surat gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya di tahun 1 Februari 2021. Itu ada. Saya sudah digugat cerai juga sampai ke pengadilan. Ya, tetapi akhirnya si Irsan juga yang mencabut gugatan itu, Gugatan cerainya. perceraiannya. Jadi saat ini statusnya kalau Belum secara bercerai. perdata belum bercerai. Belum bercerai. Tapi saya sudah digugat lagi di Pengadilan Negeri Jakarta. Digugat lagi Iya. sama Irsan. Iya, digugat cerai lagi. Surat gugatan yang saya dapat itu saya lupa tanggal, mungkin sekitar September awal kayaknya. 2021. Pokoknya baru berjalan 1 bulanan kok sidang perceraian kami. Hebat di situ ya. Iya. Ya kalau belum cerai, statusnya gimana dia ngelaporin kamu mencuri? Kan lucu. Iya. Laporan itu harus pemiliknya di situ. Saya pikir awalnya kalian berdua ada surat pisah harta. Tidak ada. Kalau nggak ada surat pisah harta, itu laporan polisi nggak bisa jalan kamu yang jadi tersangka. Ya, tapi berjalan. Nggak bisa. Dia tahu nggak? Polisi tahu nggak bahwa ini nggak ada pisah harta? Bagaimana dia bisa melaporkan yang milik dia? Yang boleh melaporkan, ini delik aduan, 367 itu, pencurian dalam keluarga teman-teman, itu adalah delik aduan sifatnya. Delik aduan absolut, yang artinya adalah si pemilik barang yang harus lapor.
Nah ini pelapornya adalah Irsan kan di situ kan. Iya. Ini kopi LP-nya nih teman-teman. Ya dalam kopi LP-nya ini pemilik barangnya ini adalah Irsan. Bagaimana Irsan melaporkan istrinya kalau tidak ada pisah harta? Inilah hebatnya polisi-polisi oknum, ya. Iya. Hebat. Lawyer kamu juga nggak fight, maksudnya Pak ini kan nggak ada pisah harta gitu loh. Yang namanya nggak ada pisah harta, Iya. harta istri, harta suami. Jadi bagaimana dia melaporkan istrinya nyolong dia punya? Nggak bisa, kecuali ada pisah harta. Tapi saya tetap dijadikan tersangka. Dan saya sudah pegang papan tuh kayak kriminal. Malu banget sih, maksudnya benar-benar mempermalukan saya dan harga diri saya sebagai seorang istri dan wanita itu kayak kita jadi wanita baik-baik juga sama aja kok direndahkan. Oke. Tadi teman-teman pemirsa netizen sudah dengar ya, ini kesaksian dari seorang ibu Krisni Yuan ya, dimana tadi bisa dilihat sendiri bagaimana seorang wanita yang coba dikriminalisasi. Saya minta tolong kepada Bapak Kapolri ya, saya nggak tahu Pak Kapolri Anda masih peduli nggak dengan masyarakat. Ini kelihatan lagi nih di Polda Jawa Timur nih, Polrestabes nih ya. Berarti di bawahnya Niko Afinta juga ini. Ya ini nggak bener. Ya nggak bener ini pengelolaan hukumnya. Ini bagaimana? Bagaimana orang gebukin bininya, buktinya lengkap kayak begini. Visum ada juga. Sudah visum. Visum juga ada, nggak diapa-apain. Sedangkan cincin yang milik suami laporin istrinya, padahal nggak ada pisah harta. Ini bener-bener ngawur teman-teman. Ya Pak Kapolri ini bener-bener ngawur Pak Kapolri. Tolonglah ya, oknum-oknum yang kayak begitu itu dibuang aja. Itu dari Kapoldanya, dari Dirkrimsusnya, itu nanti Kanit sama Kasatnya, copot aja itu kayak begituan. Sampai masyarakat itu. Kenapa saya bilang sama masyarakat? Ya kan masa wanita lemah kayak begini minta tolong ke polisi, bukannya dibantu, malah dijolimin lagi, dikriminalisasi lagi. Ya beliau ini nggak minta duit sama lakinya loh, sama sekali nggak minta duit sama lakinya. Gedein anaknya bertiga pun dia juga gedein sendiri. Ya, jadi kalian tuh jangan kayak binatang, punyalah hati nurani. Ya, jaksa juga cuma tuntut 3 tahun, kampret itu tau nggak kayak begituan. Ya, coba sini Jaksa Agung gue gebukin nih misalnya. Ya, gue gebukin bonyok kayak begitu. Ya, tuntut saya 3 tahun aja nggak apa-apa, gue rela. Mau nggak? Adil nggak? Gitu loh. Nggak bisa kayak begitu dong, Pak. Kasihan ini di situ manusia ini. Ya, jadi jaksa harusnya tuntut bukan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kasih efek jera. Apalagi hakim masa cuma vonis 1 tahun. Habis itu yang satu pengadilan tinggi vonisnya apa? Masa percobaan di situ. Efek jerahnya di mana nanti? Untuk apa? Untuk seseorang itu menaati hukum itu nanti tidak ada. Ya kalau seperti kayak begini nggak ada nanti di situ. Ya jadi masyarakat ya ketahuilah di sini di Indonesia ini banyak ketidakadilan seperti yang dialami oleh Ibu Krisni ini ya. Jadi orang-orang kayak begini ini yang harus diberantas ini oknum-oknum nih. Ini si Irsan nih di sini ya. Ini Irsan di sini. Ini orang ini nggak benar kalau udah kayak begini. Ya kalau lu memang nggak suka sama bini lu lagi ya udah lu cerai. Lu ngapain mesti laporin cincin segala? Coba dong lu laki-laki. Laki-laki itu lu harusnya apa? Nafkahin anak lu. Lu punya duit aja nafkahin anak lu aja lu kagak nafkahin kok. Sekarang lu mau nuduh bini lu mencuri cincin. Otak lu di mana, Bos? Ya. Terus kedua, Irsan, saya mau tantang kamu secara pribadi ya. Jangan beraninya sama perempuan. Kamu kasih tahu kapan di mana sama saya sini one-on-one. Berani nggak? Ayo. Jangan gebukin orang yang nggak bisa gebuk lu balik. Coba sama gua gitu loh. Ayo kita tanda tangan. Ya saling tidak menuntut. Lu dulu atau gue dulu yang bonyok di situ. Ya jangan sok jagoan di sini. Kamu punya uang, tapi uang lu bukan apa-apa, bukan segalanya. Saya bilang ya. Lawan kamu bukan Krisni, lawan kamu nanti saya. Di situ saya akan bilang
Saya akan kejar ini keadilan. Nggak bisa kayak begini. Jangan mentang-mentang kalian punya duit, terus kalian bisa injek-injek orang seenaknya ya. Saya tidak mau hal-hal seperti ini. Tolong ini jadi perhatian kepada Kapolri ya. Dan saya dengar Ibu udah lapor juga ke Komnas ya. Sudah, saya sebelumnya itu sudah ke Komnas Perempuan. Komnas Perempuan sangat mendukung saya. Dia sudah mengeluarkan surat ya, di mana menyatakan bahwa Irsan harus segera ditahan. Tapi jadi Komnas pun udah ngeluarin surat agar segera ditahan, tapi nggak ditahan. Tidak tahan. Gila ya di situ ya. Itu waktu itu masih belum sampai ke pengadilan ya, masih dalam penyidikan polisi gitu loh. Tapi ya tidak terlaksana sih kalau saya lihat. Teman-teman tadi dengar sendiri ya, kesaksian ya, bukan dari Alvin Lim teman-teman. Ini masyarakat berbicara, korban KDRT, korban KDRT. Sekarang ini lagi marah KDRT ya, bukan cuma Krisni doang ya. Ada kemarin juga artis kan, satu tuh juga KDRT juga di situ ya. Jadi hal seperti ini ya, tolong pemerintah, nggak bisa dibiarkan. Kita harus melindungi wanita. Wanita-wanita Indonesia ini adalah putri bangsa yang akan melahirkan menerus-menerus bangsa, teman-teman. Nggak bisa direndahkan seperti itu. Kalau memang udah nggak mau, ceraiin, pisah baik-baik di situ. Jangan kayak begini. Ini bukan lelaki sama sekali kalau saya lihat. Jadi tolong ya, sekarang ini posisi dibanding, tolong kasasi, saya minta kepada MA, Ketua MA, tolong diatensi ini kasus ya. Itu tuntutan 3 tahun, tapi ya hakim memiliki kewenangan untuk menuntut di atas tuntutan. Itu yang namanya ultra petita. Kalau bisa putusannya vonis 5 tahun, yang mulia hakim. Kasih pelajaran. Tunjukkan bahwa MA, Mahkamah Agung ini menjadi benteng keadilan terakhir yang memberikan keadilan. Jangan terima suap. Tolong KPK awasi proses ini di MA. Tolong awasi proses kasus ini di MA. Tangkap kalau Irsan atau orang-orangnya atau lawyer-lawyernya dia mau ada dugaan untuk menyuap, segera tahan di situ ya. Tangkap aja di OTT aja itu. Ini nggak mungkin tuntutan 3 tahun putusannya bisa percobaan kalau nggak ada duit itu ya. Itu hampir mustahil itu, apalagi nggak ditahan yang seperti ini ya. Jadi ini pasti ada sesuatunya, tolong ini diselidiki, jangan dong seperti ini ya, gitu loh. Ini kita pembela, kita lawyer, ini kita punya keterbatasan. Kalau saya polisi udah dari kemarin gue yang gue tangkap itu ya. Kalian yang punya kewenangan kok nggak menggunakan kewenangan ya, ada apa? Apakah Anda disumpel duit ya, kemasukan kelilipan uang, atau apa ini yang jadi permasalahan? Kasihan dong, kasihan bukan cuma Krisni loh ya, tapi dia punya anak 3. Kalau kamu sampai di penjara, anak kamu bagaimana? Ya nggak ada yang ngurus. Nggak ada yang ngurus. Anak-anak juga sudah trauma sekali. Trauma sama bapaknya. Iya. Bapaknya bisa ngurus nggak? Anaknya juga nggak berani menemui bapaknya. Pelakornya bisa ngurus nggak? Si pole dancer bisa ngurus anak 3 nggak? Udah pasti nggak mau. Nggak bisa kan? Jadi inilah dimana pemerintah harus berpikir bijak, berpikir jauh, jangan pendek di situ aja. Ini yang bikin saya tuh kadang-kadang senewan banget gitu loh. Ya, melihat bagaimana hukum di Indonesia tuh dipelintir-pelintir. Kalau orang nggak ngerti hukum dibilang, oh karena kamu nggak masuk rumah sakit. Lah bisa aja deh sebenarnya kalau mau masuk rumah sakit istirahat 1 hari. Betul, tapi waktu itu saya benar-benar nggak bisa meninggalkan anak saya karena waktu saya pergi visum aja, saya benar-benar menitipkan 3 anak saya tuh ke orang wihara. Mereka anak pasti ketakutan juga kan? Betul. Dan anak-anak tuh mengkhawatirkan saya juga ketika saya lagi visum di rumah sakit Bayangkara ya, lagi ke Polda Jatim kan. Saya tuh pergi dari siang hari ya. Terus saya baru sampai kembali pulang lagi ke wihara itu malam. Bayangin berapa jam itu, saya setengah hari lah, 6 jam lebih dari kasih keterangan, BAP, terus habis itu saya dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk divisum secara fisik ya. Yang psikisnya nggak bisa di hari yang sama karena saat itu lagi Lebaran Idul Fitri. Jadi dokter psikolognya sedang tidak berada di lokasi. Pertanyaan terakhir buat Bu Krisni, yang kamu mau apa sih? Kalau kamu gini, sorry ya, saya lawyer, saya tidak mau memecahkan keluarga orang. Ya kan? Kalau kamu lihat di dalam rumah tangga kamu ini, kamu masih mau lanjut atau enggak? Apa yang kamu mau, yang kamu inginkan tuh apa sih sekarang? Yang pasti saya dan 3 anak sudah tidak kuat, tidak sanggup lagi untuk kembali lagi melanjutkan pernikahan yang berpenyakit ini. Ini udah sangat tidak sehat, udah toksik.
dan anak-anak pun sudah sangat trauma. Walaupun saya berusaha bertahan, sudah terlihat loh, terbukti ketika saya bertahan selama 4 tahun itu, kesehatan kejiwaan anak saya, mental mereka tuh udah sangat terguncang. Bukan kejiwaannya terganggu juga. Tuh, Rafael sudah depresi, Rafael sudah pernah bilang lebih baik mati daripada hidup seperti ini, daripada hidup punya bapak kayak begini. Rafael sudah mengeluarkan kata-kata itu. Kamu udah ke Komnas Anak? Sudah. Komnas Anak bilang apa? Karena Komnas Anak itulah Pak Aris Merdeka Sirait itu beliau yang membantu saya mendapatkan LP KDRT anak. Sebelumnya saya mau lapor KDRT anak, tidak diizinkan, tidak dikasih. Pokoknya tidak bisa, pokoknya tidak di sulit lah, ya sulit. Itu kan dipersulit lah. Betul. Akhirnya dibantu oleh Pak Aris, beliaulah yang datang menemani saya ke Surabaya. Ada juga waktu itu Pak Aris menerbitkan di media juga ya. Keluar surat RPI sudah keluar akhirnya, karena Pak Aris ini yang menolong, yang membantu saya mendampingi. Kalau nggak ada beliau, nggak akan keluar juga tuh surat LP KDRT anak. Soalnya ketika saya datang ke Komnas Anak, saya konsultasi juga, saya tunjukin semua CCTV-nya, keadaan, saya ceritakan semuanya. Beliau juga kaget, anak udah kena gebuk kayak gini, harusnya sudah ada dilaporkan juga. Terus saya ngomong ke beliau, pernah Pak saya coba laporkan ke Krimum, yang kriminal umum ya, bukan yang Krimsus, beda ya. Yeah. Polda Jatim Krimum pokoknya. Saya lapor ke sana di Renakta, ditolak. Gak bisa gitu loh. Nah terus akhirnya... Itulah memang mereka sering mempersulit kalau nggak dikasih duit. Ya jujur saya nggak punya uang, kayak saya nggak punya uang. Ya karena kamu nggak ada uang kan? Saya nggak bayar. Ya. Saya lapor ya memang lapor aja. Ketika saya lapor KDRT saya sendiri nih, saya dibantu oleh Pak Seto, Pak Seto Mulyadi. Baru bisa tembus. Baru di Pak Seto sendiri yang menelpon ke Bu Yasinta. Waktu itu ketua kanitnya yang di KDRT perempuan itu Bu Yasinta kan. Beliau menelpon ke Bu Yasinta, baru Bu Yasinta masuk kerja, masuk ke kantor karena untuk menerima laporan polisi ini. Betul. Karena bantuan dari beliau lah Pak Seto yang menolong saya. Oke, jadi harapan Ibu apa? Ya harapan saya berharap ya Indonesia ini tolonglah yang korban KDRT bukan hanya saya. Banyak banget. Apalagi sekarang tambah mulai terkuak ya. Orang wanita-wanita artis pun bahkan sudah melaporkan suaminya selingkuh, KDRT itu tambah terbongkar ya. Berarti kan menyadari ya bobroknya masyarakat hukumnya itu hancur banget lah. Terus kalau kami seorang wanita, kalau bukan mencari perlindungan hukum kepada pihak yang berwenang, kemana lagi kami harus mencari perlindungan hukum atau pertolongan? Masa kami harus main hakim sendiri? Kami pun juga nggak kuat kok, main gebuk balik juga kami nggak ada tenaga. Dibanding lelaki ya jelas tenaganya lebih besar lelaki dong. Mau kami bilang balas aja balik tonjok, saya nggak mungkin kuat, nggak mungkin mampu. Buktinya saya dicekek aja dipakai begini, saya nggak bisa gerak, udah mau mati, nggak bisa nafas. Harus saya gigit tangannya dulu, lengannya dulu, baru dia lepas itu cekekannya, lengannya dia sama leher saya. Saya kalah tenaga. Saya sudah mencoba waktu itu melindungi diri saya, nggak kuat. Saya dibanting, diinjek, digembuk. Udah sampai diangkat gini, gini kepala saya udah kejedot ke lantai berulang kali. Itu udah terjadi di 2019. Tapi saya nggak berdaya untuk memberontak atau menahan diri gitu, maksudnya self defense saya nggak kuat gitu loh, tenaga saya kalah. Jadi yang Ibu inginkan apa nih berarti dari perlindungan hukum, keadilan, keadilan yang ditegakkan ya? Iya. Jadi Ibu ingin agar suami Ibu dihukum sesuai dengan seadil-adilnya gitu. Seadil-adilnya. Oke. Gitu. Baik Ibu, terima kasih. Saya yang terima kasih Pak Alvin. Oke teman-teman, masyarakat netizen tadi sudah mendengar sendiri. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi hukum yang akurat bagi teman-teman. Kenapa? Karena ini semua adalah berdasarkan kisah nyata teman-teman ya. Dengan bukti dan saksi yang ada kami miliki. Jadi tuduhan-tuduhan selama ini, sulitnya memperoleh hukum ini, sulitnya memperoleh keadilan ini ada di dalam orang yang tidak punya uang. Ini yang seperti terjadi kepada Ibu Krisni. Ya, dan saya yakin korban-korban seperti Ibu Krisni ini pasti banyak lagi ya, masih ada lagi yang lainnya ya di situ. Jadi mohon kepada masyarakat, mohon kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti ini ya. Jangan sampai korban ini diputar balik malah jadi tersangka dan dipenjarakan, sedangkan pelakunya itu bebas keluaran ya kan. Selingkuh sana sini, gebukin cewek sana sini hanya karena dia punya uang. Itulah penjahat ya. Jadi jangan sampai polisi ini menjadi pesuruh-pesuruhnya
ya, atau budak-budaknya penjahat berduit. Jangan. Kepolisian kalian itu adalah institusi yang saya banggakan. Bayangkara, kalian harus mampu tajam melawan penjahat. Jeblosin. Mau dia kaya sekaya langit kek, kalau dia salah jeblosin di situ. Disitulah kalian akan mendapatkan nanti wibawa dari masyarakat dan kepercayaan. Terima kasih, salam cerdas hukum.